Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Lindungilah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Tuntunlah kami bila kami tersesat. Pimpinlah kami sampai akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah
Kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu,
meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan aku. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhankulah gembalaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita penuh dengan kerendahan hati, menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa kami. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani.
minta pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari surat Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Surat Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab, yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah, menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan untuk Komisi Diakonia dan Komisi Konseling dan Pendampingan. Dilanjutkan dengan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga di tempat persembahan yang telah disediakan, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange. Yae Zumange Vasapa
kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon persiapkanlah hati setiap kami, karena hanya firman-Mu lah Tuhan yang dapat menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat ya Tuhan, sehingga Tuhan boleh memakai hamba-Mu ini menjadi berkat kepada setiap kami. Apapun yang ingin menghalangi kami Tuhan, baik di dalam mendengarkan sabda-Mu dan juga dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Yesus kami tolak. Tapi biarlah Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas khotbah kita pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat 37. Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai pada ayat 37. Begini firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh,
masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah salam kami, Salam. Puji nama Tuhan bila pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Pada pagi hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana alam. Sekali lagi, Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana alam. Mari kita menyaksikan video bencana alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap terjadi peristiwa bencana alam, mungkin ada yang menganggap itu hanya sebagai proses alam semesta. Ada juga yang mengatakan itu adalah peristiwa yang biasa-biasa saja. Ada juga beranggapan bahwa hal itu adalah hukuman. Tetapi sebagian memandang itu adalah sebagai bukti
bukti kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa terjadinya bencana alam adalah juga sebagai cara Allah menyatakan kuasanya atas semesta alam. Oleh karena itu, sekali lagi tema renungan kita pada pagi hari ini, Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali kepada dua peristiwa besar, yaitu peristiwa bencana alam yang sangat dahsyat, yaitu peristiwa air bah pada zaman Nuh dan peristiwa Sodom dan Gomora pada zaman Lot. Pada saat ini saya mau mengajak kita semua membaca beberapa ayat yang berhubungan dengan khotbah kita pada pagi hari ini. Pertama, kita melihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikian juga Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dalam Kejadian pasal 13 ayat 13 dan Kejadian 19 ayat 24. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dari kedua peristiwa ini jelas bagi kita bahwa bencana alam ada kaitannya dengan kejahatan manusia. Allah tidak menyayangkan ciptaannya hangus dan binasa lewat bencana alam yang diturunkannya ke bumi. Namun sekalipun bencana alam membinasakan manusia dan ciptaannya yang lain, Allah menyelamatkan orang-orang benar yang berkenan kepadanya. Ini menjadi perenungan mendalam bagi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini yang menjadi perenungan mendalam bagi kita semua. Bahwa kejahatan manusia bisa mendatangkan bencana alam, membinasakan dan menghanguskan manusia serta ciptaan yang lain. Untuk itu kita harus selalu berbenah diri, memeriksa apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nuh dan Lot. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk melihat apa yang dilakukan oleh Nuh dalam hidupnya, sehingga ia mendapat belas kasihan daripada Tuhan, sehingga ia selamat. Yang pertama, yang kita lihat bagaimana Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Saya pikir inilah yang merupakan kunci utama dari semua kisah Nabi Nuh, yaitu Nuh seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Inilah sebuah kualifikasi yang kemudian membuat dia diperkenankan Tuhan. Orang yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah
tentunya ia memiliki waktu-waktu pribadi untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan di dalam perenungannya, di dalam setiap hari-hari hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi berbagai macam situasi, maka kita membutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Hanya kedekatan dengan Tuhanlah yang kemudian memampukan kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan kehendaki kita lakukan di dalam hidup kita. Sekali lagi, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Hal yang kedua, kita belajar dari Nabi Nuh bagaimana ia taat. Bagaimana dia melakukan apa yang dikatakan, yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bisa kita melihat kembali dalam ayat yang ke-22 tadi yang sudah kita baca. Nuh melakukan semuanya itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, Nuh tidak berbantah dengan Tuhan. Nuh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Ia membuat bahtera bukan di laut dengan ukuran-ukuran yang telah diberikan oleh Tuhan. Tetapi Nuh memilih untuk taat. Inilah yang tidak mudah bagi kita. Sekali lagi, inilah yang tidak mudah bagi kita, Bapak Ibu. Hal yang ketiga yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, Nuh itu sabar. Nuh itu sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan dengan penuh ketaatan. Ia bertahan di dalam bahtera beberapa saat sampai air bah itu surut. Dan kita juga melihat bagaimana Lot mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan sehingga Lot juga diselamatkan ketika Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Yaitu kita melihat bagaimana kesetiaan keluarga Lot menyongsong dua malaikat itu, malaikat Tuhan. Pada saat orang-orang Sodom mengepung rumah Lot untuk meminta agar dua malaikat suruhan Tuhan diserahkan kepada mereka, Lot tidak mau menyerahkannya. Dan yang kedua yang kita lihat Bapak Ibu yang luar biasa yang dimiliki oleh Lot, yaitu ketika Lot setia kepada firman Tuhan. Ketika malaikat Tuhan mengatakan kepada Lot, tinggalkan Sodom. Pada saat itu Bapak Ibu, Sodom yang akan dihanguskan oleh Tuhan. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Nuh, dia meninggalkan Sodom dan dia pergi ke tempat di mana di situ dikatakan tempat untuk perlindungannya dari kehancuran Sodom dan Gomora. Di sini kita melihat bahwa Lot dia benar-benar tidak meragukan firman Tuhan. Dia benar-benar taat, setia kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu kepadanya. Sehingga dia meninggalkan Sodom itu dan pergi keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguhkah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Sungguhkah kita sudah hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Sungguhkah kita sudah hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nuh? Sungguhkah kita sudah seperti Lot, menjadi orang yang setia kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak meragukan firman Tuhan? Jika ya, itu adalah pertanda baik bagi kita. Tetapi jika tidak, bertobatlah segera sebelum semuanya terlambat. Sekali lagi, jika tidak, bertobatlah segera sebelum semuanya terlambat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan, persiapan dan pertobatan kita
tentu bukan lagi secara khusus dimaksudkan supaya terhindar dari bencana alam. Tetapi Bapak Ibu, pertobatan itu merupakan kesiapan menyambut kedatangan anak manusia kelak. Sekali lagi, pertobatan itu merupakan kesiapan kita menyambut kedatangan Yesus kembali. Dalam khotbah kita pagi ini, Yesus Kristus yang berbicara tentang hari kedatangannya. Waktu kedatangannya tidak ditentukan. Di saat semua orang berpesta pora, firman Tuhan tadi mencatat semua orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Dan di saat itulah anak manusia datang. Jika waktu itu sudah tiba Bapak Ibu, tidak ada waktu lagi untuk berubah. Apapun tak ada lagi yang perlu dilakukan. Barang siapa pada waktu itu sedang di peranginan, di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, jangan lagi turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, jangan lagi ia kembali. Tak ada lagi yang berguna untuk dipertahankan, baik rumah ataupun harta, jika anak manusia sudah datang kembali. Di dalam firman Tuhan ini, di sini dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Di dalam bahasa Yunani, kata ini memakai istilah ingatlah secara terus-menerus. Harus direnungkan secara terus-menerus. Karena ini adalah peringatan keras buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas ini, dalam pasal 17 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36, saya membaca sekali lagi buat kita. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya, pada hari anak manusia dinyatakan, yang diselamatkan adalah mereka yang mendengarkan petunjuk Tuhan dan melakukannya. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Itulah yang akan diselamatkan pada saat kedatangan Yesus kembali. Bapak Ibu, di sini juga kita melihat kebersamaan seseorang dengan siapapun, termasuk orang yang paling dekat dengannya, tidak ada hubungannya dengan keselamatan seseorang. Jika seorang suami yang takut akan Tuhan, maka ialah yang selamat. Keluarganya tidak. Seperti yang kita lihat di sini, Lot selamat, tetapi istrinya tinggal atau binasa dan menjadi tiang garam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena tak ada waktu untuk berbenah dan merubah apapun, jika Yesus sudah datang kembali, maka sekaranglah waktunya untuk berbenah diri. Tinggalkan kejahatan dan kekerasan hati. Berlakulah benar dan bergaulah dengan Allah. Jangan seperti orang-orang yang hidup di zaman Nuh, memilukan hati Tuhan dengan sikap perbuatan mereka, sehingga mereka harus dibinasakan. Atau seperti orang jahat di Sodom dan Gomora, yang melakukan kejahatan, yang melakukan kekerasan, mereka akhirnya hangus, terbakar oleh api belerang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suksesnya seseorang di dunia ini
atau seharum-harumnya nama baik seseorang di dunia ini, itu semua tidaklah kekal. Khususnya di zaman akhir, zaman di mana tidak lama lagi segala sesuatunya hancur. Saatnya hidup kita berpusat pada ibadah kita kepada Tuhan, yang menuntun kita semua untuk semakin meninggalkan hal-hal duniawi dan mendekatkan diri kepada hal-hal surgawi. Oleh sebab itu, hiduplah dalam Kristus, penyelamat kita yang penuh kasih. Selagi masih ada kesempatan, kasihilah sesama seperti Kristus mengasihi kita. Berikanlah pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, seperti Yesus sudah mengampuni kita. Serta bergaulah dengan Allah, berdoalah senantiasa, bernyanyilah memuji Tuhan, dengarkan firman-Nya dan beribadah kepada Tuhan, serta sembahlah hanya kepada Tuhan saja. Kalau begitu Bapak Ibu, kita akan mendapatkan sukacita, bahkan keselamatan itu yang Tuhan anugerahkan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengharapkan kita semua pada pagi hari ini dalam ibadah ini setia mendengar dan memelihara firman Tuhan. Setia bersekutu setiap hari kepada Tuhan. Setia memuliakan nama Tuhan. Setia melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Setia akan iman kita. Orang-orang yang setia pasti menerima upah kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi kehidupan yang kita nantikan adalah kehidupan yang kekal, yang akan kita terima pada saat kedatangan Kristus kembali. Untuk itu Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan untuk hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang menjadi ayat hafalan kita dalam Mazmur 105 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 3, ya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh membuka hati setiap kami untuk kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami agar tak terlupa. Berkatilah pada kami agar kami sejahtera semua. Sucikanlah jiwa kami padamu berkenan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengakui iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat diundang berdiri. Kita mulai. Aku Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Rohul Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 20 September 2020. 1. Persembahan syukur dari keluarga Yus Effendi Harefa, lingkungan 98, Lasara Bahili, 1 ekor anak babi. 2. Yang lahir, anak keluarga Ama Ina Risman Harefa, lingkungan 124 Lasara Yeu, anak keenam, lahir pada hari Minggu 23 Agustus 2020, anak laki-laki. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. 3. Yang meninggal, Fatero Waruwu atau Ama Putra, lingkungan 87 Tabita, meninggal pada hari Kamis 17 September 2020, umur 54 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. 4. Yang menikah. 1. Laki-laki, Oris Meditus Hulu, lingkungan 10 Afilaza, anak keluarga Ama Ina Oris Hulu. Perempuan, Astri Mailan Samosir, Gereja HKBP Perdomuan, Jemaat Teladan Medan. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2020. 2. Laki-laki, William Agustian Telombanua, lingkungan 118 Tuhemberua Ulu, anak keluarga Ina Soza Telombanua. Perempuan, Martina Yanti Zenrate SE, Jemaat Oru 2 Sibohou Resor 1 BNKP. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah melaksanakan ibadah Minggu di rumah masing-masing. Kami mengundang kita beribadah di rumah masing-masing setiap minggu pada pukul 9 WIB dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dengan penuh sukacita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kesehatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik kepada kami. Pada pagi hari ini kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan sertai dan berkati kami. Engkau menopang setiap kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau tahu setiap kami yang berdoa, yang beribadah di hadapan-Mu pada pagi hari ini, yang telah menaikkan doa-doa kami, permohonan kami kepada-Mu. Ya Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu di dalam setiap doa permohonan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam setiap pergumulan masalah kami mohon Tuhan bukakan jalan. Biarlah Engkau menjadi jawaban atas doa-doa permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi dunia saat ini, yaitu menghadapi COVID-19 virus corona. Ya Tuhan, begitu banyak orang yang menderita ya Tuhan. Bahkan banyak orang yang sudah meninggal dunia oleh virus corona ini. Ya Bapa di surga, kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu di seluruh dunia ini, supaya kami boleh terlewatkan dari virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa ya Tuhan melenyapkan virus corona ini, sehingga setiap kami umat-Mu boleh dengan senang hati boleh beribadah di hadapan Tuhan, boleh beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepada mereka yang masih sakit, yang sudah terpapar virus corona ini. Ya Bapa di surga, Engkau jamah, Engkau kuatkan mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan teguhkan iman mereka kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim perawat, dokter di rumah sakit atau dimanapun mereka ini dirawat. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan yang memberikan mereka hikmat, biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan ya Bapa, sehingga mereka juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk menolong pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami yang masih sehat, Tuhan teruskan berkat-Mu atas hidup kami, memelihara kami, untuk kami tetap sehat dan terlewatkan dari virus corona ini. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, baik pemimpin kami di pemerintahan, pemimpin kami di agama. Biarlah mereka memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk boleh memikirkan bagaimana memutuskan mata rantai daripada penyebaran virus corona ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk segala kegiatan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara pernikahan ke depan. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang sedang berduka pada saat ini. Ya Bapa di surga, penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai keluarga. Sehingga di tengah-tengah duka mereka, mereka boleh melihat tangan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, menghibur mereka. Bapa di surga, kami juga bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon ya Tuhan, terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan
yang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan menambahkan berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, inilah kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Gembala kami yang agung, yang senantiasa ada bersama dengan kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bernyanyi, adakah beban membuatmu penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lengah, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Salam. Shalom. Yahowu Fefu. Ya Ahobu.